Pernahkah kamu merasa tubuhmu bukan milikmu sendiri? Pernahkah kamu bicara, bergerak, bahkan menangis, tapi bukan dengan kehendakmu? Dalam sejarah umat manusia, ada satu fenomena gelap yang terus menghantui. Dan ini bukan sekedar cerita mistis. Tarik dalam nafasmu, resapi, dan bayangkan kisah ini. Kamu sedang duduk di ruang kelas, teras rumah, ruang keluarga, atau kamarmu sendiri. Temanmu di sebelah tiba-tiba terdiam. Matanya kosong, bibirnya gemetar, seperti sedang berbicara dengan sesuatu atau seseorang. Tiba-tiba dia berteriak histeris. Tubuhnya melengkung tak wajar. Suaranya berubah, berat, dalam, dan bukan suaranya. Lalu dia menatapmu, lurus, seperti tahu siapa kamu. Tapi itu bukan dia lagi, bukan temanmu. Kesurupan, kata yang sering terdengar di sekolah, di desa, di berita televisi, bahkan di film-film horor. Tapi, apa kamu benar-benar tahu apa itu kesurupan? Di balik teriakan dan jeritan, ada sejarah panjang, kelam, dan mengerikan. Sejak ribuan tahun lalu, manusia di berbagai belahan dunia mengalami hal yang sama. Kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Dari Yunani kuno sampai ke Nusantara, terdengar suara-suara dari tubuh yang bukan milik mereka. Hari ini, malam ini, pagi ini, siang ini, sore ini, subuh ini, gue mau coba bahas soal fenomena kesurupan, dimana lu semua juga udah gak asing ya denger istilah kesurupan. Dari ujung Indonesia Timur sampai Indonesia Barat, pasti tahu apa itu kesurupan. Tapi seberapa banyak sih yang ngeh sejarah tentang kesurupan? Seperti biasa, bahan yang gue ambil random ya, based on internet, website, artikel, atau apa-apa, jadi random. Kalau ada yang kurang-kurang, boleh lu tambahin. Kesurupan. Sumpah mati aku jadi kesurupan. Itu lagu, tebak lagu. Lah, bukan kesurupan. Oke, lanjut aja, nyanyi mulu. Jadi yang gua dapat, ternyata kesurupan memang udah lama banget ada. Mungkin sejak zaman purba mungkin, atau prasejarah, atau pramodern. Yang pasti dari hasil yang gue baca-baca, fenomena kesurupan ini sudah ada khususnya ketika
keagamaan dan spiritual pun sudah masuk ya di bumi kita. Dan tepatnya tidak ada yang tahu asal muasal di mananya. Di Sumedang kah? Di Tasikmalaya kah? Di Garut? Atau dari Jakarta? Atau dari Banten? Gak ada yang tahu. Hanya yang tercatat fenomena kesurupan ini diperkirakan ada saat peradaban Mesir kuno dan Yunani kuno, karena di zaman itu animisme, dinamisme sangat kuat ya. Mungkin di belahan bumi lain, contohnya di bumi bagian Indonesia, di tempat kita sekarang, di waktu yang sama pada saat itu pun mungkin sudah ada, tapi memang belum terekspos. Tapi yang pasti sudah ada di era itu. Tujuannya sih lebih kepada mungkin dalam tanda kutip ibadah ya, ibadah si animisme, dinamisme ini, karena di zaman itu era-era menyembah dewa, menyembah dewi, menyembah apa ya, mungkin benda-benda, batu-batuan, patung-patung seperti itu. Makanya di era itu banyak banget nama-nama dewa-dewi ya, di Yunani khususnya. Lalu di Indonesia sendiri, di Asia Tenggara, areal Asia Tenggara khususnya Indonesia, kesurupan ini dipercaya sebagai intervensi dari roh leluhur kita, atau bahkan kutukan. Jadi kalau lo tahu ada acara-acara atau upacara-upacara ritual di berbagai belahan di Indonesia ya, mau di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi sampai ke Papua. Nah, ternyata ritual-ritual itu memang sudah ada sejak era yang sama ketika di Yunani dan di Mesir terjadi. Jadi mungkin berbarengan ya, kayak tari kecak, mungkin reog, kuda lumping, bukan tarawangsa, apa ya, yang nari-narinya itu loh yang pakai selendang, itulah pokoknya kesenian begitu. Jadi bentuk komunikasi orang-orang di zaman itu, di zaman dulu ya, dengan para leluhur menggunakan media ritual yang tadi gue sebut. Nah, kalau di areal Amerika mungkin bentuknya mungkin seperti eksorsisme ya, seperti kebanyakan film yang ada. Jadi, tapi gue juga nggak tahu pastinya, tapi kurang lebih fenomenanya sama. Poin fenomenanya adalah kesurupan. Ada intervensi dari makhluk di luar manusia. Lalu gimana sih perspektif kesurupan dari sudut pandang ya, perspektif keyakinan ya, agama tentang kesurupan. Beberapa agama menjelaskan bahwa kesurupan intinya berhubungan dengan gangguan-gangguan jin atau setan atau makhluk-makhluk di luar manusia. Contohnya seperti agama Islam. Dalam agama Islam disebutkan kesurupan sering dikaitkan dengan gangguan jin, entah karena dosa atau lemahnya iman atau sebab-sebabnya lain. Lalu di Kristen, kerasukan atau kesurupan sama dikaitkan dengan gangguan jin.
Lalu Hindu, Buddha, kesurupan dianggap sebagai manifestasi itu apa ya, mungkin penggambaran lah. Gue jadi lupa artinya apa ya, tentang dewa atau karma masa lalu, karena di Hindu dan Buddha khususnya istilah karma ini kuat banget ya di mereka. Tapi pada intinya fenomena kesurupan menurut beberapa keyakinan dan dari sisi agama menyuarakan hal yang sama, adanya gangguan, adanya intervensi dari makhluk di luar manusia, seperti itu. Lalu bagaimana dari aspek medis? Karena di kita kan banyak ya, wah bohong tuh, nggak ada kesurupan, yang ada dia sakit kali, dia kecapean, atau dia karena ngelamun atau apa. Tapi yang berhasil gue dapet dari beberapa artikel dari sisi psikologis medis, jadi bentuk penyakit spiritual seringkali membuat orang yang mengalaminya dipasung atau dibakar hidup-hidup sebagai penyihir. Dan itu berlaku di zaman pertengahan, berarti di zaman wah, gue belum lahir, buyut gue juga belum ada kali. Lalu kesurupan dapat dikaitkan dengan gangguan disosiatif, trauma atau tekanan sosial. Salah satunya adalah mass hysteria atau histeria massal. Kejadian saat sekelompok orang mengalami gejala kesurupan secara bersamaan tanpa sebab fisik yang jelas. Oh, pantesan banyak kasus kesurupan massal yang nular, kayak nguap tuh. Lu coba nguap dah. Nguap, lagi nongkrong nguap, satu temen lu pasti nguap. Mungkin kayak gitu ya. Cuman balik lagi, perspektif secara medis pun belum bisa dibuktikan ya. Jadi masih dalam tahap penelitian lebih dalam. Lalu kasus-kasus nih banyak kan di Indonesia, banyaknya memang di sekolah-sekolah. Yang paling sering sih memang yang sering keangkat di media di sekolah-sekolah ya, kesurupan massal. Lalu apa ya, jarang gitu yang sendiri-sendiri gitu saat ritual tuh, kayak kuda lumping, reog, kesurupannya. Atau debus, mungkin debus kesurupan gak sih? Ya kurang lebih seperti itulah kejadiannya. Kalau di luar negeri, yang kalau lu inget ada film The Exorcism of Emily Rose, itu film jadul yang based on true case. Jadi kasus nyata di luar negeri gitu, diangkat intinya tentang pengusiran setan yang masuk ke tubuh si Emily Rose. Nama kasusnya tuh kasus Annelies Michel di Jerman, kasus aslinya. Kalau di kita ada Teguh Cilik, Sigit Rendang, Teguh Cilik ini antik ya. Makan kesurupan, ngapa-ngapain kesurupan, sampai nonton konser Koil. Lu tahu Koil band kurang kencang apa masih bisa kesurupan. Lu tonton deh, cari. Kita lanjut ke bagian mitos. Ini yang paling seru nih. Mitos ini mirip-mirip gosip ya. Makin digosok makin sip. Jadi mitos ini kebenarannya
tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bukan tidak bisa dipertanggungjawabkan, apa ya, karena base-nya urban story, dongeng diturunkan dari masa ke masa, dari keturunan ke keturunan. Jadi bumbu kehidupan. Kita bahas mitos-mitos di sini aja ya, nggak usah lompat terlalu jauh karena gue juga nggak tahu. Mitos yang pertama tentang kesurupan. Kesurupan bisa terjadi karena perut kosong, bukan karena tubuh kosong. Nah, tubuh kosong gimana? Jadi ada pembahasan kalau pikiran kosong, roh jahat mudah masuk. Ada istilah seperti itu. Oh, bukan tubuh kali, mungkin lebih ke pikirannya ya. Ini adalah mitos paling umum di Indonesia. Katanya, kalau kita melamun terlalu lama, termenung di tempat angker, atau terlalu lelah, tubuh jadi kosong dan roh bisa masuk dengan mudah. Biasanya dikaitkan dengan siswa sekolah atau penonton pertunjukan yang tiba-tiba kerasukan saat tidak fokus. Lagian ngapain termenung di tempat angker, Bapak? Udah tahu angker, wah gua mau merenungkan sesuatu di situ, itu aneh sih. Kalau sederhananya kalau lu capek istirahat udah. Ini juga rohnya kayaknya ngikutin gitu ya. Wah, ini lagi capek nih, gua ikutin nih. Begitu kosong, sep, kagak ada kerjaan, udah jadi hantu masih aja. Ya mungkin itu kerjaannya ya. Lalu yang kedua, roh gentayangan bisa menumpang tubuh sembarangan. Wah, bye-bye lu, ketularan penyakit roh. Kalau ada orang meninggal tragis dan rohnya belum tenang, dia bisa masuk ke tubuh orang yang lemah. Lagi-lagi orang yang lemah ya. Ini konteksnya juga multi tafsir ya, lemah di sini. Mungkin secara fisik atau secara mental, secara psikis. Mitos ini menjelaskan kenapa kesurupan sering terjadi di tempat bekas kecelakaan, rumah kosong, atau tanah kuburan lama. Orang percaya bahwa arwah penasaran atau makhluk halus mencari tubuh baru untuk menyampaikan pesan atau sekedar ikut numpang. Oh, mungkin kayak kalau di YouTube konten kreator yang gede tuh kayak Risa atau apa yang podcast tuh ada mediasi kan, dia suka cerita ya. Tolong saya, bantu saya, tolong sempurnakan. Tapi ya gue sih nggak percaya ya, gue skeptis. Tapi lu pada bebas lah mau percaya mau enggak. Oke, next. 3, jin atau setan masuk karena dendam. Waduh, dendam bener-bener ya, mau di kehidupan nyata, di kehidupan astral, dendam itu berbahaya. So, jangan nyimpen dendam lah. Kesurupan bisa jadi bentuk balas dendam roh karena pernah diganggu. Oke, ini masuk akal nih. Contohnya, seseorang buang air sembarangan di tempat keramat, memotong pohon besar tanpa izin, atau menginjak sesajen. Makhluk halus yang merasa terganggu akan menyiksa pelakunya dengan masuk ke tubuh mereka. Ya kalau diganggu ya marah sih memang ya. Tapi kalau tahu tempat itu keramat atau enggak, sesajen, itu gimana? Maksudnya fair dong. Lu sebagai roh harusnya juga bikin pengumuman, sebar surat, sebar broadcast message bahwa pohon ini adalah pohon keramat, tanda tangan ketua jin gitu atau ketua setan gitu. Lalu ada catatan, jangan ada dendam di antara kita. Oke coy, oke gitu. Wah, so, jadi jangan ada dendam-dendaman lah. Next. 4, wanita lebih rentan kesurupan. Wah nih, kenapa wanita? Perempuan lebih mudah kerasukan karena hatinya lembut dan emosinya kuat. Mitos ini berkembang di banyak sekolah di Indonesia. Banyak kasus kesurupan massal melibatkan siswi-siswi sehingga muncul kepercayaan bahwa perempuan lebih rentan jadi medium roh. Wah, judul yang bagus nih untuk skripsi buat lu yang
seneng ngulik-ngulik dunia astral, coba nih. Dua variabel nih, dua variabel, berapa variabel nih? Perempuan lebih rentan jadi medium raw. Tapi gue sempat baca ada salah satu skripsi yang ngebahas soal kesurupan. Serius, ada salah satu mahasiswa, dia bikin penelitian tentang sudut pandang kesurupan dari sisi perukiah, artinya dari sisi spiritual, dan dari sisi medis, dari sisi psikologisnya. Itu bagus sih menurut gua. Tapi bukan untuk diadu-adu. Adu domba, domba adu gitulah pokoknya. Apa? Kesimpulannya sih oke lah. Ada beberapa yang diyakini bersama, tapi ada juga yang memang keyakinannya berdasarkan pemahaman masing-masing, yang satu spiritual, yang satu keilmuan dari sisi medis, seperti itu. Sah-sah saja. Next, 5. Tempat keramat adalah sarang roh penunggu. Jangan bicara sembarangan atau tertawa keras di tempat angker. Menurut mitos, tempat keramat seperti pohon besar, gua, sungai, atau bangunan tua dihuni oleh makhluk halus. Kalau kamu bersikap tidak sopan, makhluk itu bisa masuk ke tubuhmu untuk menghukum atau mempermalukanmu. Lagi-lagi ada hal yang tidak adil ya. Sekarang pohon besar disebut keramat, gua, sungai disebut keramat. Kalau kisah sejarah kerajaan sih ada kan yang kayak sungai keramat, hutan keramat itu tujuannya bagus supaya ke arah pelestarian ya. Tapi kalau dikit-dikit keramat, dikit-dikit angker, ini jangan, ini tidak mengedukasi ya teman-teman. Next, kesurupan bisa menular. Ya, yang tadi dijelasin di awal ya. Di sisi sejarah, secara psikologis katanya bisa menular. Mass hysteria. Satu orang kesurupan bisa menularkan ke orang lain di sekitarnya. Mitos ini menjelaskan fenomena kesurupan massal. Dalam budaya Jawa disebut sebagai efek getaran atau suara gaib yang memicu tubuh-tubuh lain ikut terbuka terhadap energi halus dari dunia lain. Next, ada hari-hari tertentu yang membuka gerbang gaib. Hari-hari keramat seperti malam Jumat Kliwon, Suro, atau bulan purnama membuka portal ke alam lain. Konon, saat gerbang antara dunia manusia dan makhluk halus terbuka, risiko kesurupan jadi lebih tinggi. Karena itu banyak ritual dilakukan di malam-malam tersebut untuk menangkal. Oke. Oh, dia gerbang gaib dibuka, buka lowongan kali ya. Folk interview. Ya, regenerasi lah. Next, 8. Tidak semua kesurupan itu jahat. Nakal boleh, jahat jangan. Harusnya begitu ya. Kadang kesurupan terjadi karena roh leluhur ingin memberi pesan. Dalam tradisi Bali, Dayak, dan beberapa budaya lokal lain, kesurupan terjadi dalam konteks positif. Roh yang masuk dianggap membawa pesan penting atau petunjuk bagi keluarga atau komunitas. Ya, tapi ya tetap ya, kalau harus kesurupan dulu malas aja gitu. Tapi media-media kayak Jelangkung, kayak Ouija board itu juga cukup mengerikan sih ya. Kalau ya nggak tahu lah. Semua balik lagi ke lu pada, mau percaya, mau nggak, mau yakin, mau nggak. Kurang lebih seperti ini mitosnya, gengs. Oke, saatnya kita react video. Seperti biasa, gue bakal react video yang relate dengan judul konten yang gue buat tentang kerusupan, kesurupan, kepusuran, kesurupan. Oke. Sekali lagi, konten ini bukan bermaksud mengajak supaya lu meyakinkan bahwa kesurupan itu ada atau kesurupan itu tidak ada. Ini murni hanya hiburan, oke? Jadi tontonlah dengan bijak, dengarkan dengan bijak. Apa nih? Kesurupan core.
Oh, ini lagi kesurupan. Lah, ngedadak sadar. Jurus apa nih? Bangau. Ini bener apa ya yang begini? Nah ini nih, teguh nih. Wow. Oke, next. No komen dulu. Nanti kita react komennya selanjutnya. Makan bakso kebanyakan nuang sambel. Oke. Oh, kepedesan kali ya. Oh, ini hodamnya tidak terima, nggak kuat pedas. Ngamuk. Play lagi coba. Duh. Coba kita meluncur ke kolom komentar. Dia kerasukan arwah mie ayam. Untung nggak berkokok ya. Coba kita cari lagi komennya. Baru tahu makan mie bisa bikin kesurupan. Pemain kepang berarti harus waspada makan mie. Nanti bisa kesurupan masalah. Aduh. Ya, cukup menghibur. Next. Viral, seorang pria pura-pura kesurupan saat ditilang polisi. Ini strategi jitu nih. Oh, ini video campur-campur ya. Aduh, si bapak. Langsung aerobik. Wah, kemasukan siapa tuh? Vicky Burki. Ini epic sih. Yang ini epic ini. Oke, next. Kesurupan ketemu temen. Oh, mirip yang tadi nih. Gue yakin dua orang ini poin daftar jadi apa anggota yang kesurupannya kagak sempurna ya, jadi kagak bisa diganggu. Gue meyakini ketawa dan nguap menular ya, tapi tidak kesurupan. Ini buktinya nih, kesurupan ketemu teman buyar kayak lagi dah. Daripada malu, lanjut aja ya. Next. Apa ini? Kesurupan disadarkan ustaz. Disadarkan tai kucing. Ini serius ini. Lu tahu baunya tai kucing kan ya? Coba play.
Hantu breakdance, hantu kesurupan breakdance. Kenapa? Bukan, kalau gua ya radius berapapun mungkin kecium ya aromanya, ini kenapa harus di aduh, meyakinkan. Point of view dicuekin saat kesurupan. Wah, ini strategi baru nih. Coba sobat tongkrongan. Oh, yang kesurupan pasti yang ini nih. Aduh, kasihan banget ini. Bangke, gue udah effort, udah gaya, kagak di lihat-lihat acan. Tapi ini strategi jitu sih ya, kalau temen lu di sebelah ada kesurupan, biarin aja sih, bener. Nanti juga capek sendiri ya. Ya hantunya, ya jinnya, ya orangnya. Coba kita lihat ke kolom komentar. Saking nggak pentingnya dia di tongkrongan. Aduh, kasihan amat ini. Kelewatan apa yang nggak nyadar, yang lain kawannya kesurupan. Ada, gue bingung antara kasihan sama gimana ya. Aduh, masuk kodam biawak ya. Ya, kurang lebih lah. Next, apa nih? Kesurupan ketahuan tetangga. Coba ketemu tetangga kali ya. Kagak jadi. Berarti selama ini cuma gimmick komennya tuh. Ya, bisa jadi. Bisa juga tidak. Secara logika kalau memang kesurupan, kenapa tariannya bisa sama? Mungkin dari satu paguyuban yang sama, Bang. Bentar, gua tag itu kayak teman saya. Aduh, kasihan amat. Oh, ini ada dokter ODGJ umum. Tolong cari pasien saya. Oke, next. Masih ada nggak? Masih. Ini apa nih? Mas Nemo kesurupan. Mas Nemo. Ikan apa yang jenis kelaminnya laki-laki? Mas Nemo. Ini ikan Nemo, lu pada ketahui ya ikan Nemo ya. Kalau dipindah tuh ke Indonesia, depannya nambah Mas tuh. Mas Nemo. Coba Mas Nemo. Nggak mau kamera yang jalan gue. Tahu aja apa? Nggak mau kamera yang jalan gue. Tuh Mas Nemo, ada yang komen Mas Nemo ngomong apa, aku orang denger katanya. Oke, masih ada prank pura-pura kesurupan di kuda lumping. Oh, di acara ini perayaan
acara kuda lumping nih. Di Kuda Lumping. Jadi guys, Koko nak buat prank kesurupan di tengah ramai orang. Let's go. Alah. Latihan dulu. Coba kita ke kolom komentar ya. Serius pawangnya nggak bisa bedain kesurupan beneran sama enggak? Coba para pawang kesurupan, bagaimana? Ini ada pertanyaan dari Tabox. Coba. Berarti yang di kuda lumping kesurupannya pura-pura semua. Baby yes, maybe no. Dia yang ngelakuin, gue yang malu. Iya lagi. Kenapa begitu ya? Padahal kenal kagak, cuman video doang. Kesimpulannya ada di kalian semua, gengs, guys. Bagaimana tentang kesurupan itu? Atur-atur lah, yang percaya, yang kagak-kagak. Next kita lanjut ke react komen ya. Yang komennya mau gue bacain, boleh? Nanti gue munculin di pop up, tweet di sini nih, bebas tapi sopan ya, ya, yang oke aja lah komennya, yang baik. Oke. Komen pertama kita baca dari Asep Supriyatna 9172. Bukan kesurupan, itu dia keselak butuh air minum. Oh, yang tadi ya, yang si siapa namanya? Gua jadi lupa. Siapa namanya yang kecil-kecil tuh? Teguh Cilik. Yang lagi makan mie ayam ya? Iya bener. Ya Betty lah. Kang Asep beda tipis. Next komen. Sopian GX8WG. Kalau kesurupan kasih air, tapi ambil air got. Dah tuh sodorin aja ke mulut siswa itu yang kesurupan, kalau dia langsung sadar langsung dimarahi aja. Ya idenya bagus sih, oke ya, tapi jangan air got juga lah bang, itu kan kotor ya, banyak kuman, bakteri. Kesurupan kagak di opname di rumah sakit. Iya. Next komen dari Sahala Arfansar. Kesurupan massal menurut sudut pandang medis. Wah ini seru nih, ini oke nih, dengerin nih. Dapat dijelaskan sebagai gangguan disosiatif atau dissociative trance disorder, DTD. Oke, dissociative trance disorder, yang merupakan gangguan pada kesadaran, identitas, dan ingatan. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari stres psikologis, trauma, hingga sugesti sosial, stres berlebihan, trauma, dan lingkungan budaya. Sugesti sosial, oh yang tadi ya, yang kesurupan massal, sugesti sosial. Mass hysteria tadi yang kita sempat udah bahas ya di awal. Oke, Sahala ini oke lah. Next komen Adiba Ganza. Di sekolahku pernah ada yang kesurupan. Awalnya anak SMP lagi main angklung. Nah tiba-tiba ada yang kesurupan dan dia teriak bilang, jangan mainin lagu itu, aku nggak suka. Sampai akhirnya dia dibawa ke musola dan dia teriak-teriak di situ sampai dia sadar. Oh dia senangnya lagu-lagu modern kali, pop rock, atau yang sekarang lagi tren tuh apa kayak K-pop ya, masuk akal lah. Maksudnya mereka pun update dari sisi kesenian ya. Apa ini angklung? Ketinggalan zaman. Aku ingin lagu Black Sabbath. Intinya stay eling lan waspodo. Jadi tetap sadar lah, tetap terjaga,
tetap waras. Jangan mudah tersugesti, jangan mudah ngelamun, jangan mudah sedih. Poin-poinnya seperti itulah. Tapi gue ada pertanyaan nih buat lu semua. Dari fenomena kesurupan ini, apa benar itu ulah arwah penasaran, jin atau setan? Menurut lu gimana? Coba lu komen, kita ngobrol. Atau malah mungkin ulah kita sendiri. Kita semua kan gak ada yang tahu ya. Semua hanya spekulasi. Jadi coba buat teman-teman, boleh di kolom komentar. Lalu, kesurupan bukan hanya fenomena mistis, mungkin itu juga peringatan. Jadi kalau di bumi ini, di dunia ini, bukan hanya kita ya manusia, tapi juga ada makhluk lain selain manusia. Gue meyakini itu. Di keyakinan gue harus meyakini hal yang gaib. Bahkan makhluk pertama yang diciptakan yang ada di bumi bukan manusia, tapi mereka ini, jin dan sebangsanya. Silahkan di like, dislike kalau lu kagak suka. Jangan lupa komen, kirim link video, link artikel boleh di komen. Nanti kita bahas bareng-bareng. Ntar gua pop up komen-komen lo, tapi kagak banyak-banyak ya. Kirim, ceritain hal yang menurut lu paling serem. Karena ketika masuk ke kanal YouTube gua di Bapak-Bapak Horor, masa iya sih horor? Setan takkan pernah menyerah. Dia akan datang lagi setiap saat untuk menyesatkan manusia dari jalan Tuhan. Dan dia pantang dikalahkan kecuali oleh orang-orang yang beriman.